abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda, amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Kemarin kita sudah banyak ngomong tentang membuktikan adanya Tuhan, ontologi. Sekarang saatnya kita coba untuk menjawab argumen-argumen yang anti Tuhan. Ya, saya sebut neo-ateisme, karena kalau ateisme yang lama kan sudah kita jelaskan panjang lebar dulu sebelum Ramadan 3 bulan yang lalu. Sekarang ketika harus jawab, ya kita jawab argumen-argumen yang paling mutakhir dari kelompok ateis. Saya menyebutnya neo-ateisme. Ya, yang jelas ngaji filsafat semoga tidak jadi beban ya, baik bagi kalian maupun bagi saya. Seluai ya, tidak paham juga tidak apa-apa, repot nggak masuk juga tidak apa-apa, tidak harus pamit bikin surat ya, absen 4 kali 5 kali juga tidak apa-apa, tidak wajib. Jadi santai aja. Kita sudah terlalu banyak beban, sudah terlalu banyak orang stres. Jangan nambahi stres lagi. Kan mahasiswa hari ini kan mulai bangun sampai mau tidur kan isinya stres terus. Bangun tidur kaget, waduh kuliah jam pertama, stres. Begitu masuk kelas dimarahi dosennya belum bikin tugas, stres lagi. Sudah disuruh bawa bukunya nggak dibawa, stres lagi. Dijelasin bosen luar biasa, stres lagi. Kuliah siang-siang tiba-tiba sudah zuhur, waduh kok sudah zuhur ya, sholat lagi, stres lagi. Sholat juga jadi beban kan bagi kalian. Waktunya makan siang dosennya nggak berhenti-berhenti, stres lagi. Ya kan, daftar ulang waktunya bayar kok telat, stres. Stres terus mulai awal sampai akhir. Kalau kamu lihat berita di TV itu isinya wong stres kabeh. Ya kan? Ya, ketika kamu merasa tertekan itu kan namanya stres. Makalah terus stres, tugas terus stres. Maka semoga ngaji filsafat ini tidak jadi beban yang bikin kita stres. Santai wae, tidak apa-apa, nggak ada aturan apapun. Ya, kamu tidak harus pakai sarung apa pakai kopiah, wis santai wae, sak seneng-senenge. Ya, duduk selonjor sambil tiduran juga tidak apa-apa nek ngantuk. Tidak ada yang ya. Oke, jadi itu karena semakin banyak stres. Kalau kamu stres itu apa? Secara neurosains itu sel-selmu agak longgar. Kalau sel-selmu longgar itu penyakit gampang masuk. Daya tahanmu menurun 50%. Jadi eman-eman kalau nggak waktunya stres ya jangan stres. Yo streslah di waktu yang tepat. Karena kalau karena fungsi-fungsi tubuhmu itu ketika umur 40 ke atas besok, kalau hari ini kamu boroskan dengan stres ya akan gampang kena penyakit macam-macam. Kenapa hari ini rasanya kok orang bolak-balik sakit macam-macam itu ya mungkin setiap hari dipressure oleh stres. Agama bikin stres, kuliah bikin stres, punya teman bikin stres, buka WA ikut stres. Ya kan, mau coba Facebook problem lagi, melu-melu mikir yang tidak harus dipikir, stres lagi. Nah ya kan gitu kan, tiap hari kamu eman-eman, energimu eman-eman. Karena apalagi kalian teman-teman mahasiswa semua kan rata-rata mahasiswa itu besok akan jadi sarjana. Sarjana itu sebenarnya bahasa Urdu, bahasa asalnya Srijanhara. Srijanhara itu artinya yang kreatif. Jadi yang sangat dituntut dari kalian itu sebenarnya kreativitas. Kalau kalian stres, orang mungkin bisa kreatif. Orang stres itu tidak mungkin
dia bisa aktif. Isone ngerundel, mengeluh, menuntut, menyalahkan. Biasanya kalau sudah stres, buntu, pertama yang disalahkan yang di luar dirinya. Lama-lama kalian akan benci dirinya sendiri. Pertama menyalahkan temennya, mesti korupsi gue kok suge, mesti selalu keluar. Dosennya aja yang gak beres, malah selalu keluar. Tapi lama-lama kalau gak efektif, akhirnya yang disalahkan dirinya sendiri. Nasibku kok jelek banget ya. Terus mesti gitu nanti lama-lama terus dirinya sendiri. Kalau sudah menyalahkan dirinya sendiri, tidak mungkin kamu bisa jadi kreatif. Karena sama dirimu sendiri kamu benci. Kalau sudah benci dirinya sendiri, wes apa-apa kamu lakukan dengan gerundel. Akhirnya apa? Banyak hal kamu lakukan tanpa kesadaran. Kamu jadi robot. Kalau kuliah aja terpaksa kan berarti kalian sebenarnya nggak mau kuliah tapi terpaksa kuliah. Itu lama-lama jadi robot. Ya kalau robot nggak mungkin kreatif. Hati-hati di masa depan. Sekarang teknologi luar biasa. Kemarin saya baca di internet itu, di Jerman mulai dilakukan penelitian terhadap tikus. Jadi tikus itu dikasih semacam elektroda di kepalanya yang diprogram tertentu sehingga diperintah apapun dia manut. Jadi loncat, dia bisa loncat. Diperintah lari, dia lari. Berhenti, dia berhenti. Dan itu mulai bisa. Kalau di tikus mulai bisa, tak bayangkan di masa depan gak lama lagi manusia juga bisa. Tak bayangkan besok kamu tidak butuh kuliah. Jadi cukup bayi ini, misalnya ada bayi ini besok besar harus jadi dokter, tanam aja program untuk bisa jadi dokter, semacam elektroda di kepalanya. Besok ini harus jadi kiai, kasih aja program Maktabah Samilah terus dimasukkan. Iya kan, tidak susah-susah. Sudah ada kitab kuningnya ribuan itu di kepalanya, tinggal ditanamkan aja. Pingin bikin hafiz gampang, dimasukkan aja MP3 player di dalamnya yang bisa ngaji 30 juz, hafal langsung. Ya kan, dan kamu nggak capek-capek kuliah di masa depan. Yang tidak kreatif tidak akan kepakai, kamu akan jadi robot-robot itu tadi. Maka ngaji ini jangan jadi beban, jadikan aja relaksasi. Jadikan semacam katarsis. Kalau sudah stres sejak pagi, ya santai-santainya malam ini. Paling tidak seminggu sekali. Oke, bismillah ya. Temanya agak berat, tapi jangan dianggap berat. Biasa aja. Tidak paham juga tidak ada ujiannya. Jadi ya meskipun bawa buku siap nyatet, ya tidak harus kamu serius nyatet satu-satu, ya buat apa. Ini filenya di copy paste juga bisa. Ya, oke ya. Bismillah, kita mulai kajian neo-ateisme. Ateisme abad 20-21. Saya ambil yang paling kontemporer biar teman-teman ngerti wacana-wacana terbaru. Kalau sekedar ateisnya Karl Marx, Freud, Nietzsche itu sudah bolak-balik diomongkan orang. Yang paling baru ini yang untuk dunia Islamic Studies kurang begitu care. Islamic Studies hari ini lebih sibuk dengan perkembangan internal, mulai terorisme lah, keterbelakangan lah. Sementara bahaya-bahaya ancaman perang pikiran dari luar biasa hari ini. Dan itu tugas kita untuk bisa jawab. Oke, bismillah, kita mulai ya. Neo-ateisme. Sebagian besar penulis neo-ateis itu pengarang-pengarang, jurnalis-jurnalis. Karena memang era hari ini era informasi. Meskipun dan sebagian besar juga dari ilmuwan-ilmuwan eksakta. Ya meskipun ada nanti yang filosof. Gagasan-gagasannya secara umum mirip-mirip saja dengan ateisme klasik. Cuma kemasannya, gaya ngomongnya, gaya bahasanya jauh lebih enak untuk dibaca, jauh lebih tidak bulat dibandingkan kalau kamu baca Nietzsche, baca Karl Marx, baca Freud. Itu kelebihannya. Jadi karena mereka jurnalis
Jurnalis itu kan berita ruwet bisa jadi enak, bisa jadi gampang dibaca. Kadang-kadang kalau kalian lihat terjemahan-terjemahan buku dari luar itu, orang-orang yang semula jurnalis itu buku-bukunya termasuk buku-buku filsafat itu lebih mudah dipahami. Ya, jurnalis termasuk ahli-ahli fiksi, novelis itu buku-bukunya lebih mudah dipahami daripada yang asli filosof. Asli filosof itu biasanya bulet kalau nulis. Itu biasanya, saya tidak tahu salahnya filosofnya apa salahnya yang baca kurang mampu memahami. Kan itu bisa dua aspek, nggak selalu salah filosofnya. Perdebatan apakah bahasa filsafat harus selalu bulat apa tidak, nanti pada saatnya kita akan bahas itu kalau ketemu tokoh filsafat bahasa namanya Wittgenstein. Nggak usah sekarang, besok-besok aja. Kalau ditumpuk materinya tiap kali ketemu dibahas nanti kamu puyeng. Kamu ngerti namanya dulu. Kalau penasaran dicari bukunya. Dan saya bilang secara umum sama ya, mereka melihat paling tidak 4 hal agama itu sebenarnya tidak rasional, tidak masuk akal. Orang beriman itu mau tidak mau biasanya membuta atau membutakan diri. Pokoknya mesti benar. Dan itu bagi mereka standpoint pendirian yang tidak masuk akal. Jadi kayak orang yang bebas mau-maunya membelenggu dirinya sendiri. Kita itu free, mau ngapain aja boleh. Lah kok mau bikin aturan termasuk agama yang menyusahin dirinya sendiri. Itu persepsinya mereka. Yang kamu misalnya kayak seks bebas itu kan sebenarnya kalau mau bebas kok sama siapa aja asal nggak menyakiti. Kok mau-maunya bikin aturan yang menyusahkan, baik dari agama, baik dari undang-undang. Sebenarnya apel itu kan jam 12 malam juga boleh kan. Ngapain bikin aturan apel sampai jam 10 misalnya. Itu kan menyusahkan diri sendiri. Itu katanya orang-orang ini. Mbok sudah dibiarin aja, mau nginep juga tidak apa-apa, tapi resiko tanggung sendiri. Nah, itu cara berpikir mereka, termasuk tentang agama. Terus agama itu meracuni pikiran. Ya meracuni kehidupan, nyawanya kehidupan kan pikiran. Orang beragama, katanya mereka loh ya, ini kalau saya ngomong gini jangan dianggap bisa ngomong aku. Nanti rekamannya putus dianggap wah ini neng masjid menyebarkan kesesatan. Ini katanya mereka, saya cuma pinjem aja. Jadi agama itu meracunimu, atau bikin kamu kecanduan kayak katanya Karl Marx, atau bikin mentalitasmu rusak jadi mentalitas budak katanya Nietzsche, atau bikin kamu tertipu, delusi, temannya ilusi. Jadi bikin kamu yang real jadi hilang, kamu hidup di alam hayalan. Kamu tidak berani menatap hidup yang sejati. Kamu selalu melarikan diri ke agama. Jadi agama meracuni pikiran kita. Yang ketiga, karena itu agama jangan ditolerir keberadaannya. Kritik aja bisa-bisa nanti kan kalah mesti. Paling ujung-ujungnya ini takdirnya Allah, atau walau alam bisawab, atau kita manusia akalnya terbatas nggak ngerti apa-apa, jangan didiskusikan, atau mesti gitu katanya mereka loh. Orang beragama itu kalau diskusi kepentok kan mesti larinya ke sana. Wallahu alam bisawab, kita itu manusia yang lemah, yang benar sejati hanya Allah, kita tidak tahu apa-apa. Nah, kan kayak yang disebar di WA belakangan ini kan gitu. Jadi kalau kamu ujian kok salah semua, kamu tinggal jawab kebenaran hanya milik Allah, Pak. Kita tidak punya kebenaran. Dan itu yang dikritikan oleh orang-orang ateis. Terus ya cara paling gampang melawan agama itu pakai rasio, pakai akal. Kalau sudah pakai akal itu agama jungkir balik sudah. Mesti mereka puyeng. Coba aja dikritisi.
Ngapain sih kok pakai puasa aja sebulan penuh? Emangnya ndak bisa belajar menahan diri tapi ndak puasa? Bisa tuh, wong kita manusia tinggal agak dilatih dikit mentalnya, nggak perlu nggak makan nggak minum, menahan diri juga bisa kan? Itu rasional kan? Ngapain puasa mulai subuh sampai maghrib? Nggak efektif. Lebih efektif mulai maghrib sampai subuh. Loh, kalau kamu puasa pagi sampai sore kan nggak kusuk, godaannya banyak. Kalau godaannya banyak kan nggak efektif puasanya. Tiwas dapat lapar dan haus. Coba kalau malam, kan enak kan ya. Jadi ngapain sih sholat bolak-balik? Wong nggak ada gunanya sholat aja, cuma gitu aja kok kan gitu. Apa Allah butuh sholat kita kan enggak? Kalau Allah nggak butuh lah, ngapain kita capek-capek? Nah kan, rasional. Jadi pening kamu kalau diserang pakai rasio itu kan. Itu mereka loh ya, bukan saya. Itu cuma improvisasi sedikit. Itu gagasan-gagasan utamanya. Nanti kita lihat satu-satu. Bisa nggak ya kita jawab kritikan mereka yang semacam itu. Ini 4 besar tokoh yang setahu saya paling terkenal di dunia neo-ateisme. Saya tidak tahu kalian pernah dengar namanya apa tidak. Ya, tulisannya kecil, harus pakai kacamata. Yang sebelah kiri atas itu Richard Dawkins, ahli biologi molekular. Tapi kemudian terkenal, ya tulisannya banyak, yang anti Tuhan, anti agama. Dari Inggris, meskipun lahirnya di Kenya, Nairobi. Yang kedua Sam Harris, filosof, ilmuwan. Yang ketiga Christopher Hitchens dari Inggris, meninggal tahun 2011 kemarin karena kanker paru-paru. Tapi anti Tuhan. Tidak tahu di sana dia ketemu Tuhan apa enggak. Ya, itu kan kayak waktu siapa? Saya lupa, ada filosof yang tidak percaya Tuhan, terus Sartre. Ketika Sartre ditanya, Sartre, kalau besok kamu ketemu Tuhan, gimana jawabanmu? Ternyata ada Tuhan, ya tak jawab aja. Ya mohon maaf Tuhan, dulu di dunia buktinya nggak cukup. Ya, itu jawabannya Sartre. Jadi ya jangan salahkan saya, ya salahin sendiri, buktinya nggak cukup, ya saya nggak percaya. Nah kalau sekarang sudah lihat berarti percaya. Nah, Christopher Hitchens juga begitu. Dan yang terakhir Daniel Dennett. Daniel Dennett ini filosof, ahli neuroscience. Dari jenggotnya mungkin tergolong salafi. Ya, kategori kamu sekarang kan gitu. Begitu lihat jenggot bayanganmu kan salafi aja. Karl Marx juga punya jenggot, jangan salah. Oke. Jadi orang gagah zaman dulu, laki-laki sejati itu memang harus punya jenggot, punya kumis, berowokan, nggak sekedar jenggot. Kalau yang polos-polos gini, ya kamu nggak dianggap laki-laki. Laki-laki harus berowokan. Oke, kalau kamu di Arab nggak punya jenggot, haji-haji gini, zaman saya haji dulu gitu, dianggap perempuan apa laki-laki kamu itu. Ada yang gitu dagang. Jadi ya kalau bisa, kalau nggak punya kumis apa jenggot, ya dikasih apel, spidol apa-apa gitu. Biar kamu kelihatan laki-laki. Ya, ini kitab sucinya. Carilah buku-buku ini, bisa di-download gratis. Pengaruhnya luar biasa. The End of Faith, Sam Harris, tahun 2004. God Delusion, Richard Dawkins. Richard Dawkins ini bukunya banyak. Saya punya beberapa. Yang butuh, yang siap membaca dalam bahasa Inggris. Yang ketiga Breaking the Spell, Daniel Dennett. Terus God is Not Great, Christopher Hitchens, 2007. Sampelnya gambarnya seperti itu. Bagi yang tertarik mengkaji, dipilih aja mau milih tokoh siapa, buku yang mana, atau semuanya juga boleh. Ini nanti satu geng, kalau dalam konteks kajian Islam nanti ada geng khusus, geng
ex-Muslim, Salman Rushdie dan kawan-kawan, termasuk Ibnu Warraq, termasuk Ali Sina yang bikin Faith Freedom, termasuk Irsyad Manji yang kemarin ke Indonesia, termasuk ada banyak, Taslima Nasrin dari Pakistan yang sekarang terancam keselamatannya. Itu orang-orang yang mantan Muslim dan sekarang jarang di antara mereka yang pindah agama, mantan Muslim ini, tapi ngakunya sudah ateis, tidak percaya lagi sama agama. Jadi dari Islam jadi agnostik. Itu masuk ke kelompoknya orang-orang ini, neo-ateis, orang yang sangat mengkritisi adanya agama dan kebertuhanan. Ya, jawaban dan respon terhadap buku-buku ini banyak. Cuma sejauh yang saya jelajahi, kebanyakan buku-buku jawabannya dari kelompok Kristen. Jadi agama Kristen yang jawab buku-buku ini, karena beberapa memang secara spesifik menyerang kekristenan. Tapi kalau dicermati sebenarnya yang diserang agama, termasuk Islam, Yahudi dan lain-lain. Cuma ya respon dari Islam masih minim. Kita masih sibuk dengan urusan internal, Sunni Syiah lah, Muhammadiyah dan NU lah, Ahmadiyah dan itu kita sibuk di situ. Padahal ada bahaya mengancam, nggak cuma ngancam biar kamu keluar NU apa keluar Sunni, tapi ngancam biar kamu tidak punya Tuhan sekalian. Oh, itu susah loh. Bagi yang tidak siap mental, baca buku-buku kayak gini bikin kamu merenung, apa iya ya saya harus punya Tuhan. Makanya siapkan mental dulu sebelum baca ini. Disertasi saya itu tentang Ibnu Warraq, orang dari lingkaran ini. Bukunya judulnya Why I'm Not a Muslim. Itu terjemahannya bisa kamu download gratis dalam bahasa Indonesia. Cari aja di internet. Tapi yo, baca buku ini hati-hati, jangan diambil hati. Ya. Kenapa? Kamu akan ketemu banyak sekali anomali-anomali yang kalau bukan ahlinya nggak akan bisa jawab. Dan itu menggelisahkan kalau kamu nggak bisa jawab kan. Apa ya tuduhannya Ibnu Warraq itu benar bahwa Islam itu A, B, C, D dan seterusnya. Maka saran saya sebelum baca terjemahannya itu siap mental atau dibaca sambil lalu aja buat bahan-bahan kalau diskusi biar kelihatan gaya. Iya. Lo kan kamu sering gitu kan, baca buku-buku keren itu kan ben gaya atau referensinya biar nggak cuma Ghazali sama Safinatun aja. Ya, Sulam Safinah itu. Oke, jadi ini buku-buku neo-ateisme. Gagasan utamanya ini kemarin sebenarnya kalau tak inventarisir bisa lebih 40. Cuma kalau malam ini tak sebut 40 susah jawabnya satu-satu. Tak ambil yang 8 aja. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ambil 6 yang paling dahsyat serangannya. Yang kecil-kecil gampang lah. Kalau yang besar-besar sudah kita patahkan kan, yang kecil enteng. Tapi menurut saya 6 besar argumennya itu. Yang pertama, apa iya sih orang beriman itu selalu buta?